Udah, Pak. Oke, ini sudah kelihatan? Pak. Oke. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ada minggu kedua kalau nggak salah ya. Ada satu karakteristik dari individu atau dari habitat yang disebut sebagai daya lenting. Daya lenting itu adalah kemampuan suatu individu atau habitat atau ekosistem untuk menghadapi tekanan dari luar, untuk menghadapi perubahan di luar. Dan daya lenting itu ibaratnya kalau dalam tubuh manusia itu seperti sel darah putih ya, sel darah putih yang berperan di dalam proses imun ya, proses imun. Nah, suatu individu yang imunnya bagus, maka dia daya lentingnya bagus, lebar maksud saya, lebar sehingga sampai suatu tekanan tertentu tubuh akan menyesuaikan. Tubuh akan berubah sebentar tapi kemudian normal kembali. Nah, ternyata dalam sebuah ekosistem itu juga ada sistem itu yang disebut sebagai homeostasi ya. Homeostasi itu kecenderungan untuk melawan perubahan, untuk menjaga keseimbangan baru. Jadi satu ekosistem itu akan cenderung mencari keseimbangan. Kalau keseimbangan itu ada gangguan sedikit, maka dia akan mencari keseimbangan baru. Keseimbangan barunya mungkin dia levelnya lebih rendah dari yang sebelumnya, atau bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Di dalam pengertian hutan, itu kita sering ada istilah, ada hutan yang sudah rusak, gitu ya. Kemudian kalau dibiarkan, dia akan mencapai hutan lagi. Waktunya mungkin lama, sampai puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kemudian kalau dia sudah mengalami suksesi ya puncak dari proses pertumbuhan itu, maka dia akan menjadi hutan sekunder dulu. Hutan sekunder berarti relatif tanamannya sudah berbeda dengan hutan yang primer. Tapi hutan sekunder itu meskipun sulit untuk mencapai hutan primer lagi, kalau dia tidak mengalami gangguan lagi sampai umur ratusan tahun ke depan, ya dia akan jadi hutan kembali, gitu. Akan menjadi hutan primer kembali. Nah, itu adalah satu proses homeostasi. Nah, homeo itu artinya sama, stasi itu artinya status atau kedudukan. Sehingga homeostasi sering diterjemahkan sebagai upaya sebuah ekosistem di dalam rangka mencapai kestabilan ekosistem yang baru. Tapi harus kita catat bahwa tidak setiap tekanan terhadap ekosistem atau habitat itu kemudian proses homeostasinya itu lancar. Kalau tekanannya sedikit, katakan saja beberapa pohon yang tumbang, begitu ya, ada bencana alam yang terjadi di hutan, maka proses itu cepat. Tetapi kalau tekanannya itu sangat besar, eksternal, dan itu biasanya melibatkan unsur manusia, entah itu dibakar atau dibabat habis dan sebagainya, maka ya proses itu homeostasinya terganggu. Bahkan mungkin tidak akan bisa homeostasi lagi, apalagi kalau sampai terjadi nantinya adalah perubahan penggunaan lahan. Jadi homeostasi juga harus dipahami bahwa tekanan yang ditoleransi itu bersifat terbatas, bukan tidak terbatas. Ya karena kemampuan untuk pulih itu juga sifatnya terbatas, bukan tidak terbatas. Nah, stabilitas ekosistem itu sering dimaknai gitu ya, elastisitas ekosistem. Elastisitas ekosistem di dalam menghadapi tantangan itu, dalam menghadapi tekanan itu. Kemudian ada istilah yang namanya resiliensi, ya. Resiliensi. Kalau resiliensi itu kalau kita berbicara kebencanaan, maka biasanya resilient diukur dari kemampuan masyarakat terhadap bencana yang terjadi. Kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap bencana yang terjadi. Kemampuan resilientnya. Dan kemampuan resilient itu ya tergantung pada kelengkapan daripada upaya untuk mengatasi bencana kan begitu ya. Kalau terkait dengan kebencanaan. Nah, resilient di sini adalah kemampuan suatu ekosistem untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki setelah mengalami tekanan. Itu proses resiliensinya. Nanti kalau perubahan ekosistemnya sudah tercapai keseimbangan baru, maka homeostasisnya itu. Nah, proses itu, proses untuk mencapai homeostasis baru itu, ada satu proses di ekosistem atau di habitat
untuk mencapai itu, yang kemudian sering dikenal sebagai proses adaptasi. Saya pikir adaptasi tidak hanya pada ekosistem, tapi juga pada individu juga dilakukan. Juga pada komunitas juga dilakukan. Kalau human ekologi lebih jelas lagi adaptasinya itu lebih bervariasi lagi karena kita punya daya pikir, kita punya otak yang lebih mampu untuk berpikir begitu ya, sehingga proses adaptasinya bisa lebih beragam. Adaptasi menghadapi banjir bandang, adaptasi menghadapi kebakaran hutan. Itu kan kalau buat manusia kan sangat banyak ragamnya. Tapi kalau ekosistem kan pilihannya nggak banyak, ya pilihannya nggak banyak. Jadi, tapi setiap ekosistem pasti punya kemampuan untuk resiliensi. Kemampuan ekosistem akan lebih tinggi kalau keragaman ekosistemnya lebih besar, ya karena link atau jalur-jalur untuk pemulihan itu lebih banyak. Tapi kalau satu ekosistem itu lebih mudah mengalami kerusakan yang sifatnya lebih permanen. Nah, kemampuan resiliensi itu juga bisa dimaknai gitu ya, bahwa ekosistem itu akan mencoba berusaha untuk keberlanjutan gitu. Di konsep ekologi kemarin, hukum ekologi juga dijelaskan bahwa setiap individu, setiap ekosistem itu struggle for life itu ada. Siapa yang mampu bersaing, dia yang akan jaya, yang akan bertahan begitu. Nah itu kan juga konsep mempertahankan keberlanjutan sebetulnya. Jadi setiap ekosistem atau bagian dari ekosistem itu akan berusaha juga untuk mempertahankan keberlanjutan itu. Dan bahkan kalau dia itu ada endemisitas, maka setiap endemisitas itu juga punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari gangguan. Tetapi sekali lagi, gangguan yang tertoleransi. Ada gangguan yang tidak tertoleransi. Tidak tertoleransi berarti ekosistem udah nggak sanggup lagi. Dan yang tidak tertoleransi itu sebagian besar itu karena keterlibatan manusia. Sebagian besar. Ada juga yang bukan keterlibatan manusia ya, tapi relatif sebagian besar adalah akibat keterlibatan manusia. Lanjut, kita berbicara daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung ini dalam perkembangannya banyak mahasiswa yang menulis ini sebagai skripsi. Banyak sekali sekarang ya. Saya sudah bimbing beberapa itu yang terkait dengan skripsi. Contoh ada satu yang logisnya masuk gitu ya, logisnya sangat menarik. Ada satu kawasan di lereng hutan lindung Gunung Ungaran ya, Ungaran Purba itu. Kawasan itu berdekatan dengan kawasan hutan lindungnya. Kemudian dalam hitungan sekian puluh tahun ternyata hutan lindung di dekat desa itu, di dekat satu kawasan pemukiman itu terjarah. Terjarah itu diambil oleh masyarakat yang tinggal di desa itu. Itu kemudian diceritakan mahasiswa ke saya tanya, kamu bisa nggak mengukur bagaimana kapasitas atau daya tampung desa itu sesuai dengan sumber daya yang ada, kemudian kamu kaitkan dengan kapan masyarakat itu mulai merambah ke hutan, gitu ya. Kapan merambah ke hutan? Saya tantang begitu, mahasiswanya sanggup. Saya minta ada analisis geografis dari analisis citra, multi years otomatis ya. Jadi pergi tanya dulu ke warga kapan kira-kira dia mulai naik ke atas, mulai ngambil hutan lindung, kemudian ambil spot foto ya, spot citra pada sekitar tahun tersebut minimal 3 titik. Akhirnya ketemu itu ya, titik pengambilan gambarnya waktunya itu ketemu, nyata ada bukti bahwa dari 3 titik itu pada titik kesekian ada perubahan land use di Gunung Ungaran, kemudian dari masyarakatnya saya minta menghitung daya dukung atau daya tampung. Akhirnya ketemu klop gitu ya, bahwa mulai tahun sekian daya tampung di desa itu sudah terlampaui. Karena daya tampung terlampaui, maka masyarakat yang tinggal di situ itu mencoba mencari alternatif daya tampung, meningkatkan daya tampung, atau menambah daya dukung. Caranya ya dengan naik itu, dengan mengambil hutan lindung itu. Nah ini satu fenomena yang menarik karena geografi bisa menjelaskan itu, gitu ya. Geografi bisa menjelaskan itu secara runut dan ada buktinya. Nah apa itu daya dukung?
Daya dukung adalah kemampuan lingkungan, baik biotik maupun abiotik, untuk mendukung kehidupan makhluk hidup secara optimal. Daya tampung, saya bacakan, daya tampung adalah kemampuan lingkungan sama biotik abiotik untuk menampung kehidupan makhluk hidup secara optimal. Jadi kalau kita lihat definisinya, ini kan vice versa ini, apa namanya, bolak-balik. Kalau daya tampung itu diasumsikan ya, diasumsikan makhluk hidupnya sudah ada. Jadi di tempat itu daya dukung di tempat itu yang tadi lereng Ungaran itu sudah ada masyarakat di situ, gitu ya. Sudah ada jumlahnya berapa, kemudian dihitung. Kalau jumlahnya segitu, daya dukungnya sebetulnya seperti apa gitu. Dihitunglah itu dari berbagai macam land use, hasilnya seperti apa, ada kemudian dikonversi, boleh ke konversi energi, boleh ke konversi rupiah dalam bentuk panen, nanti dibandingkan dengan kebutuhan hidup, akhirnya ketemu bahwa ternyata masyarakat situ kalau jumlahnya sudah segitu, maka daya dukungnya udah nggak memungkinkan. Pasti suatu saat masyarakat akan menjarah. Gitu. Ternyata betul menjarah. Itu pengertian daya dukung. Berarti masyarakatnya ada dulu. Kemudian kita hitung supportingnya, sumber daya supportingnya itu apa saja, kemampuannya mendukung sampai berapa. Jadi dalam daya dukung itu ketika sudah ada masyarakat, katakan ada 1.500 masyarakat, kita hitung daya dukungnya, ternyata daya dukungnya hanya mampu sampai dengan 1.150 gitu. Masyarakat yang bisa hidup di situ. Maka berarti ada kelebihan 350 kan? Dan 350 itu yang kemudian berpeluang gitu ya, akibat tekanan 350 itu berpeluang mengambil sumber daya yang ada di sekitarnya. Itu kalau kita menghitung dari aspek daya dukung. Sekarang bagaimana dengan daya tampung? Kebalikannya sebetulnya, kebalikan dalam artian ya hitungnya itu juga gitu. Hitungnya itu juga. Cuman bedanya gini, daya tampung itu ibaratnya begini. Kalau kalau dulu ya pemerintah itu ya, dulu kan banyak program transmigrasi ya. Nah kalau dalam transmigrasi itu kan pemerintah menentukan lokasinya dahulu itu. Katakan Provinsi Jambi ya, Jambi itu melaporkan siap untuk mengalokasikan 5.000 hektar untuk transmigran. Kemudian karena sumber daya airnya bagus, maka transmigrannya adalah untuk tanaman padi, misal. Nah dari 3.000 itu, dari 5.000 itu, pertama yang main, yang turun ya, itu adalah ahli evaluasi lahan dan evaluator. Dihitung dari 5.000 itu berapa yang bisa digunakan untuk sawah. Misal, digunakan untuk sawah. Katakan muncul angka 3.000 hektar untuk sawah. Ya, kalau ketahuan 3.000 hektar, maka bisa disimulasikan setahun panen berapa, setiap hektar hasilnya berapa. Sehingga total dalam 1 tahun, mulai tahun kesekian, itu akan dihasilkan padi sekian ribu ton, misal seperti itu. Kan gampang hitungnya itu ya. Kemudian yang 2.500, yang 2.000 hektar, yang tidak cocok untuk padi, maka sebagian dialokasikan untuk rumah, sebagian dialokasikan untuk kebun. Biasanya Transmigran itu dapat 0,5 hektar kebun. Kebun kenapa harus kebun? Karena untuk mandiri, apa namanya, pemenuhan mandiri gizi. Jadi nanti bisa ditanami dengan ketela rambat, ketela pohon, kemudian cabai, tomat dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dihitung dalam bentuk energi atau dalam bentuk rupiah. Jadi kemudian timbul pertanyaan, loh kalau begitu berapa yang bisa kita tampung di situ? Nah, daya tampungnya di situ. Berapa transmigran yang bisa kita tampung di Jambi itu? Tinggal dihitung, diasumsikan, semuanya pakai asumsi ya, tapi asumsi yang reliable, yang bisa dipercaya dan reasonable, yang sesuai dengan reasonnya, alasannya. Konsumsi beras manusia Indonesia itu saat ini adalah 137 kg, 137 kg per kapita per tahun rata-rata. Sehingga dengan 137,5 itu nanti dikonversi atau dibandingkan dengan panen gitu ya, dengan panen. Panennya berapa di situ? Katakan sampai sekian ribu ton gitu ya setiap tahun. Maka nanti
kebutuhan konsumsi yang 137 itu adalah kebutuhan konsumsi baku. Artinya ya orang hidup hanya untuk makan begitu. Berarti konsumsi nanti ada istilah lagi ya. Ada istilahnya adalah konsumsi yang sifatnya adalah nanti sudah saya cek ya, subsisten, konsumsi subsisten. Tapi manusia kan tidak hanya untuk subsisten hidupnya. Dia butuh penghasilan lain, sehingga di dalam teori itu ada penyetaraan. Kalau untuk level ke mungkin 200 kilogram per kapita per tahun, sisanya untuk ditabung. Nah, nanti itu dibagi saja, dibagi panennya berapa, kemudian diasumsikan konsumsinya berapa. Nanti akan ketemu jumlah manusia yang bisa ditampung di tempat itu. Ya, jadi akan ketemu lebih reasonable, lebih sesuai dengan kapasitas atau daya dukung di tempat itu. Jadi prinsipnya dua-duanya akan kita hitung. Daya dukungnya kita hitung, kemudian daya tampungnya kita hitung. Hanya dalam pemanfaatannya itu berbeda. Yang satu untuk menghitung daya dukung karena penduduknya sudah ada. Yang kedua, menghitung daya tampung apabila di situ akan didatangkan penduduk. Kan seperti itu. Oke, itu pengertian daya dukung dan daya tampung. Selengkapnya nanti silakan buka bukunya Muta'ali ya, Pak Muta'ali. Kemudian ada bahwa daya dukung daya tampung itu sifatnya itu pengertian daya dukung. Ada bahwa daya tampungnya adalah dinamis, tidak statis. Artinya apa? Dalam hitungan waktu atau hitungan tempat itu bisa jadi berbeda. Faktor pembatasnya apa kalau gitu? Satu, areal atau luasan. Jelas, daya dukung suatu tempat yang lebih luas, kalau untuk kehidupan pemukiman, tentu berarti daya dukung dan daya tampungnya lebih besar. Orang luasnya beda kok, gitu ya. Kemudian ada bahwa daya dukung daya tempat itu hanya ada satu komunitas, ya akan berbeda kalau dibanding dalam hitungan waktu, karena terkaitannya dengan kebutuhan makan, dengan kebutuhan rantai makanan dan seterusnya akan berbeda. Yang berikutnya waktu atau time. Kita menghitung daya dukung dan daya tampung itu biasanya menyebutkan kapan kita hitung, pada musim apa. Kalau terkait dengan food, dengan makanan, maka waktu itu menjadi sangat penting. Karena ketika musim hujan, maka kita berurusan dengan pertumbuhan tanaman, rantai makanan dan seterusnya akan bertambah. Ketika musim kemarau mungkin dia tidak produktif, tapi ketika musim hujan dia produktif dan seterusnya. Sehingga daya dukung dan daya tampung itu memang sifatnya adalah dinamis, tidak statis. Meskipun demikian, tetap itu dibutuhkan untuk banyak kasus, untuk banyak kondisi. Sehingga ini temanya menjadi relatif lebih fleksibel. Bahkan untuk tempat yang sama, mahasiswa katakan bisa meneliti pada musim yang berbeda sekalipun, itu bisa jadi skripsi sendiri, beda sendiri, gitu ya, menjadi satu topik sendiri yang menarik. Oke, saya akan ceritakan di sini daya dukung dan daya tampung itu sangat spesifik bagi spesies tertentu. Kalau kayak saya berbicara Waikambas ya, saya yakin sebagian dari kalian akan mengatakan bahwa Waikambas itu adalah habitat banteng, kan? Habitat apa? Gajah, gitu ya. Lah, habitat gajah itu luasnya sangat luas, tapi jumlah gajahnya terbatas loh. Karena daya jelajah gajah itu sehari bisa menempuh sampai 50 km. Jadi gajah itu kalau makan, sehari bisa jalan sampai 50 km dalam rangka mencari makan. Dan sekali makan banyaknya minta ampun. Sehingga kalau dihitung-hitung mungkin satu ekor gajah mungkin butuh tempat yang nyaman untuk makan sekitar 5 hektar misalnya. Tentu akhirnya luas yang begitu luas hanya untuk berapa ekor gajah. Ini berbeda kalau misalnya, karena gajah kan herbivore, kita golongkan herbivore ya. Jadi dia makan tumbuhan yang hidup di situ. Dari daun kelapa sampai daun pohon pisang lah, katakan ibaratnya seperti itu. Itu bahkan sampai buah-buahan. Nah, tentu Waikambas akan berbeda kalau kemudian kita pertimbangkan sebagai habitat hewan lain, begitu. Yang
Bisa jadi ukurannya lebih kecil, konsumsinya lebih kecil, atau bisa jadi dia bukan herbivore. Sehingga memang tidak berlaku umum. Daya dukung di satu tempat tidak sama, meskipun di tempat yang sama ya, tidak sama untuk spesies yang berbeda. Jadi setiap spesies harus kita ukur. Daya dukung untuk elang bondol di Kepulauan Seribu itu juga berbeda, ya. Bisa jadi kalau kita hitung seperti itu, kita harus melihat dulu kemampuan elang bondolnya terbang sampai berapa lama. Oke, ini ada lagi permisalan. Daya dukung banteng di ujung kulon itu berbeda dengan daya dukung banteng di baluran. Logika berpikirnya bagaimana? Ujung kulon itu ujung kulonnya Jawa, sedangkan baluran itu ujung timurnya Pulau Jawa. Pulau Jawa yang panjangnya lebih dari 1.000 km itu ternyata ujung-ujungnya itu iklimnya berbeda. Ujung kulon iklimnya lebih basah, curah hujannya lebih tinggi. Di bagian timur, baluran itu iklimnya lebih kering, curah hujannya lebih sedikit. Bahkan di Banyuwangi ada namanya daerah bayangan hujan, yang dalam setahun paling hanya berapa bulan hujan. Nah ini menjadikan daya dukung itu berbeda. Katakan luasnya diambil sama, setiap 10 hektar begitu ya. Maka daya dukung banteng ujung kulon itu akan lebih tinggi dibanding yang di baluran. Mengapa? Karena akan tercipta jumlah makanan yang lebih besar di situ. Bahkan yang di baluran belum lama ada masalah gitu ya. Masalahnya ketika musim kemarau panjang, banyak tanaman yang mati. Banyak tanaman yang mati, akhirnya waktu itu pengelola itu menanam tanaman yang tahan banting, tahan kering. Ditanamlah kalau nggak salah waktu itu apa ya, saya namanya lupa itu apa, eukaliptus atau apa itu. Tapi ada konsekuensinya, begitu tanaman itu ditanam, itu punya karakter yang buruk terhadap lingkungan itu. Jadi kalau ada tanaman itu, daunnya itu sebetulnya daun palsu, bukan daun asli. Jadi daunnya itu seperti lignin, seperti eh, sekeras kayu, sehingga tidak mudah untuk mengalami proses dekomposisi. Akhirnya itu nggak bisa dimakan oleh banteng juga. Sehingga akhirnya apa? Tanaman itu karena dia termasuk tanaman perintis, maka segera wilayah itu tertutup oleh tanaman itu. Lah tanamannya nggak bisa tumbuh, tanaman rumputnya nggak bisa tumbuh. Jeleknya lagi tanaman itu akarnya mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan tanaman lain nggak bisa tumbuh. Jadi sudah tertutup oleh daun-daun palsu itu yang ligninnya tinggi, sudah gitu akarnya bermasalah pula. Gitu. Sehingga akhirnya sekarang kebingungan itu. Babat habis harusnya ya. Oke. Nah, daya dukung itu juga bisa dilihat dalam konteks ekonomi dan ekologis ya. Jadi ada perbedaan daya dukung ekonomi dan daya dukung ekologis. Nah, perbedaannya di mana gitu ya? Di mana? Kita lihat di halaman berikutnya. Oke, kita lihat daya dukung ekonomi. Daya dukung ekonomi itu bisa kita lihat dalam dua perkara, dalam dua contoh. Yang pertama adalah namanya daya dukung ekonomi ya. Berarti ada suatu populasi, ini contohnya adalah populasi hewan. Ada satu populasi di situ yang apabila kita panen itu menguntungkan. Itu kan konsep ekonomi kan seperti itu. Input output lebih besar output daripada input sehingga kalau kita bagi benefit cost ratio-nya masuk kan begitu. Sehingga daya dukung ekonomi yang dimana ada satu populasi panen yang kalau dipanen itu menguntungkan. Dan itu bisa ada dua alternatif ya. Yang pertama adalah tingkat kepadatan pemanen maksimum, yaitu tingkat kepadatan pemanenan maksimum. Berarti ada tingkat kepadatan dari suatu areal sekian hektar untuk suatu ternak yang ketika kita panen itu hasilnya maksimum. Jadi ada tingkat kepadatan pemanenan ternak yang kita pelihara yang hasilnya maksimum, yang disebut dengan YMAX biasanya ya, YMAX. Berarti dalam konteks itu ukuran ternak mungkin tidak perlu terlalu gemuk, tapi optimum. Setiap ternak yang kita kembangkan dia ada untungnya, ya. Karena kan berbeda konsepnya ketika ternaknya banyak tapi kurus-kurus, maka dia nggak menguntungkan, nggak untung.
Atau ternaknya gemuk-gemuk banget, tetapi sedikit. Nanti ada yang kedua itu yang belakang. Jadi yang pertama dari ekonomi yang pertama adalah tingkat kepadatan pemanenan maksimum. Berarti tingkat kepadatannya itu menghasilkan setiap ternak dalam rupiah, gitu ya. Maka ukuran individunya itu biasanya optimum. Optimum itu adalah tingkat yang sudah terbaik, gitu ya. Tidak kekurusan, tidak kegemukan. Nah, yang kedua, ukuran tingkat kepadatan pemanenan yang ada hasilnya tapi minimum gitu. Ada hasil tapi minimum dan biasanya itu kalau misalnya kita kita ternak itu kalau suatu tempat katakan bisa dihidupi 100 ekor, maka cukuplah 25 ekor. Jadi kepadatannya minimum dia, kepadatannya sedikit, tapi hasilnya ya minimum juga, risikonya seperti itu. Oke, itu daya dukung ekonomi. Nah, sekarang daya dukung ekologis, itu seperti apa daya dukung ekologis itu? Daya dukung ekologis itu dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Ini kita contohnya ternak lagi, karena lebih mudah melihat contoh itu ternak. Tingkat kepadatan subsisten. Kalau kita berbicara subsisten, itu kita berarti bicara pas-pasan. Contoh ada pertanyaan begini, apa sih yang dimaksud nelayan subsisten? Nelayan subsisten itu adalah nelayan yang penghasilan di hari itu akan habis di hari itu juga. Atau kalau lebih baik kapal yang lebih besar, penghasilan di bulan itu akan habis di bulan itu juga. Jadi ketika suaminya berlayar, istrinya bond dulu ke tetangga untuk kehidupan rumah tangga. Nanti ketika pulang, hasilnya dijual, itu ya sama persis dengan dia hutang. Itu subsisten, tidak ada sisa. Kalau petani juga sama, petani bekerja pada hari itu, hasilnya dimakan hari itu habis. Ada kepadatan toleran. Kepadatan toleran itu not only subsisten, ya. Jadi tidak hanya subsisten, tapi sudah melebihi. Ada bagian dari hasil itu yang ditabung, ya. Memang tidak dijelaskan ditabungnya berapa, tetapi paling tidak hasil dari hari itu sebagian dikonsumsi, sebagian ditabung untuk kepentingan mendatang. Kepentingan mendatang itu ya bisa untuk dikonsumsi lagi atau untuk investasi atau untuk diperjualbelikan kalau itu hasilnya barang. Jadi ada kepadatan toleran, kepadatan yang lebih tinggi maknanya, kepadatannya lebih rendah dari yang pertama. Jumlah jumlah hewan yang digunakan lebih rendah, tetapi memberikan hasil yang lebih tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada tingkat kepadatan aman. Tingkat kepadatan aman itu artinya bahwa pada lahan yang sama, ternak yang kita pelihara itu bisa maksimal gemuknya, tanpa takut kekurangan makan. Yang subsisten bisa jadi ternaknya kurang makan gitu ya, karena jumlah makannya terbatas, petaninya pengennya yang dipelihara banyak, sehingga otomatis ternaknya akan lebih kurus-kurus, hasilnya otomatis lebih rendah. Kalau yang toleran, jumlah ternaknya dikurangi tapi bahan makanan masih menjadi kendala, jadi kadang-kadang ya nggak cukup, kadang-kadang cukup. Tapi kalau yang aman itu otomatis cukup karena emang jumlah kepadatannya tidak maksimal. Ini ada adzan ya, ada adzan. Kita istirahat sebentar ya. Soalnya saya yakin suaranya masuk juga.
Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya share kembali. Oke, ini adalah ilustrasi ya. Saya pikir kurva ini nggak asing karena banyak kurva yang namanya kurva sigmoid ya, oleh Balai Sigmoid tahun 1984 disampaikan ya. Ini adalah memberikan satu ilustrasi, ada yang namanya daya dukung ekologis, ada yang namanya daya dukung ekonomi. Ini menggabungkan dua hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Coba perhatikan daya dukung ekologis. Pada saat daya dukung ekologis, ini posisi ternak itu dalam kondisi maksimal. Maksimal, tapi yang saya sebut tadi adalah sebagai istilahnya subsisten begitu ya, sehingga hasilnya nggak banyak. Kalau kita panen di sini hasilnya nggak banyak. Secara rupiah mungkin lebih tinggi dari yang di bawah ini. Jumlah rupiah yang kita dapat lebih tinggi. Tapi ingat ongkos, gitu. Ongkosnya juga tinggi. Sehingga kalau kita lihat deltanya atau untungnya kita jual pada daya dukung ekologis, ketika sampai di subsisten tadi, maka hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Hasil dalam bentuk bati ya, keuntungan atau rent ya. Nah, makanya kemudian orang ekonomi itu seringkali mengurangi dari batas ekologis yang tinggi ini, dikurangi sejumlah tertentu yang kurang lebih biasanya yang kurang lebih biasanya 10 sampai dengan 15%. Jadi kalau jumlah ekor dalam daya dukung ekologis yang tadi namanya adalah subsisten itu katakan 500 ekor, maka dia dikurangi sekitar 15%. Katakan 1.000 ekor lah biar gampang gitu ya. Maka dia kurangi menjadi katakan maksimum 850 ekor. Nah, ketika 850 ekor itu, maka Y-nya maksimum. Hasilnya adalah maksimum. Kenapa maksimum? Karena dengan pengurangan itu maka ternak itu masing-masing akan berbobot optimum. Berbobot optimum. Optimum beda dengan maksimum ya. Kalau optimum itu berarti diperkirakan dia adalah paling efisien. Antara input makanan dengan dagingnya dihasilkan itu paling efisien. Ya, sehingga hasil Y-nya adalah maksimum. Dikalikan jumlah ekor. Tetapi kalau X-nya minimum, itu biasanya jumlah ekornya yang dibatasi sampai betul-betul yakin tidak terjadi kekurangan makanan, bahkan kadang-kadang lebih rendah lagi. Memang ternaknya ukurannya lebih besar, ternaknya lebih besar. Tetapi kalau dihitung total dalam bentuk rupiah, hasilnya masih lebih rendah daripada yang Y-Max ini. Mengapa? Karena ternaknya lebih besar, tapi jumlah ternaknya kan jauh lebih sedikit. Gitu ya. Dan ini kadang-kadang bisa 50% dari kapasitas. Nah, ini yang dimaksud dengan daya dukung ekologis dan perbandingannya dengan daya dukung ekonomis. Ya. Oke, itu ilustrasi saja. Tentu secara tepatnya tidak akan seperti ini. Orang peternakan pasti lebih paham gitu. Tapi kurang lebih ya kurvanya sigmoid, semuanya menggunakan kurva sigmoid gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada kita masuk ke galeri dulu. Nanti itu bagian yang kedua yang kan. Ada pertanyaan? Silakan. Mbak Linda. Saya sambil cek kehadiran ya. Ya, hadir, Pak. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada?
Belum, Pak. Oke, Mbak Noviani. Mbak Noviani ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Bapak. Tapi paham atau enggak? Paham, Pak, paham. Harapannya dengarkan dan paham ya. Oke, Mas Rudi Gunawan. Ada, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Ada Mbak Anissa Karomatin. Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan enggak? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Mbak Anissa aslinya mana, Mbak? Kulo Banyumas, Pak. Oh, Banyumas ya. Soalnya namanya kok seperti nama ya. Daerah Pandeglang, gitu bukan ya? Nggih, sanes, Pak. Oke, kalau tidak ada, atau ada, silakan kalau ada. Selandi Kuasa. Ya Pak, izin bertanya Pak, pada Ya, faktor pembatas, pada faktor pembatasnya Pak, tadi kan faktor pembatasnya ada satu area atau ruang, yang kedua keanekaragaman komunitas, dan yang ketiga itu waktu. Nah yang saya tanyakan itu yang keanekaragaman komunitas, tadi Bapak menjelaskan bahwa keanekaragaman komunitas ini bisa adanya nanti herbivora, karnivora, dan lain rantai makanan lah, sejenis rantai makanan. Nah, pertanyaan saya, bukankah dengan adanya rantai makanan ini, maka keseimbangan daya dukung tersebut akan semakin baik, atau bagaimana, Pak? Ya, memang diantaranya rantai makanan ya untuk terkait dengan daya dukung ya, tapi tidak selalu rantai makanan. Yang dimaksud dengan keanekaragaman itu begini. Kalau yang tadi saya cerita, di lereng Ungaran itu ada masyarakat. Nah, keanekaragaman itu adalah keanekaragaman produksi atau produktivitas di tempat itu. Jadi ketika diteliti ternyata masyarakat tidak hanya menanam padi, tapi juga menanam ketela pohon, menanam ketela rambat, menanam tanaman yang lain, dan seterusnya. Nah, biasanya biasanya daya dukung itu akan meningkat seiring dengan semakin beraneka ragamnya komoditas yang ditanam. Karena itu memberikan alternatif untuk konsumsi ke depan. Tapi coba bayangkan kalau keanekaragaman itu hanya ada di tempat sawah begitu. Keanekaragaman hanya sawah saja. Yang terjadi apa? Ketika gagal panen, apa yang terjadi? Otomatis itu. Berarti dia harus impor barang dari luar wilayah. Nah ini yang saya maksud ya Mas Wandi ya, bahwa semakin banyak keanekaragaman maka peluang untuk meningkatnya daya dukung itu lebih tinggi daripada yang hanya bersandar pada satu atau dua komoditas gitu. Tapi kalau kita mau gabungkan dengan rantai makanan juga itu bisa. Bahwa semakin beragam itu kan rantai makanannya juga semakin beragam. Terutama apabila penduduk di situ, misalnya begitu ya, kalau kita mau mengukur ke daya dukung penduduk loh, penduduk itu punya beberapa hewan ternak misalnya, atau beberapa hewan peliharaan, itu juga sangat terkait. Gitu ya Mas Wandi ya? Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini kemarin itu ada gempa lagi ya di tempatmu ya? Mentawai? Kurang tahu Pak, kayaknya ada Pak, tapi mungkin skalanya kecil Pak. Ya kecil Pak ya. Cuman di uploadan itu teman-teman ada yang mengupload gempa Palu, gitu saya kaget loh. Menurut lo? Ini tempat mahasiswa saya nih. Setelah saya dengarkan dialognya itu ternyata bukan dialog tapi dialog Sulawesi. Saya kan paham dialog Sulawesi. Ada aja. Oke, nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada, saya akan jelaskan yang sesi kedua ya. Sebelum nanti di sesi ketiga saya akan menjelaskan tentang tugas. Oke, munculnya dampak. Ini masih terkait dengan ekosistem, masih terkait dengan daya dukung, batas toleransi, dan seterusnya. Saya yakin sering mahasiswa mendengar yang namanya rencana pembangunan ya. Dan rencana pembangunan itu kadang harus menyusun AMDAL dulu atau menyusun UKL-UKL dahulu. Syukur kalau kalian termasuk yang sempat mengambil
kuliah AMDAL. Tapi rasanya Ada. tidak ya, beda angkatan. Karena AMDAL itu gantinya ya mata kuliah itu. Angkatan yang lama namanya mata kuliah itu AMDAL. Nah, setiap kegiatan pembangunan itu kan pasti ditempatkan pada satu lokasi. Dan satu lokasi itu adalah ini di sini. Katakan ada contoh di yang berikutnya ya. Ada unsur lingkungan di situ. Ketika suatu rencana pembangunan ditempatkan pada lingkungan tertentu, apapun kegiatan pembangunannya, maka akan berhadapan dengan banyak unsur lingkungan. Yang pertama ruang, yang kedua kondisi biogeofisik. Biogeofisik itu termasuk biologi, termasuk geologi, termasuk klimatologi, dan seterusnya. Ada juga biologi secara khusus, ini ke geofisik ini ya, nggak ada bionya ya. Biologi, ini macam-macam, ada biologi darat, biologi laut, biologi fauna, biologi flora, dan seterusnya. Ada faktor sosial ekonomi penduduk. Belum tentu kegiatan itu akan diterima oleh penduduk. Terus bagaimana pengaruhnya kalau di situ kegiatannya kemudian katakan terjadi akulturasi atau terjadi dampak yang lain. Dan ada kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat. Belum tentu masyarakat akan menerima loh. Saya pernah bikin AMDAL di Batam ya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk jorok, tidak. Tapi ketika di Batam itu, ketika saya survei ke puskesmas, Pak dokter itu bilang, Pak hati-hati ya, ini waktu itu masih awal-awalnya Batam itu mau sebagai kawasan bebas ya, free trade zone ya. Pekerja belum banyak yang datang dari luar negeri, dari India khususnya, tetapi kasus kasus penyakit seksual menular itu sangat banyak. Sehingga itu menjadi perhatian juga. Dan sebagian masyarakat menolak gara-gara itu. Nah, ini semua unsur lingkungan itu punya batas toleransi, punya daya lenting tadi yang saya bilang. Ruang punya daya lenting, aspek geologi punya daya lenting, aspek yang lain juga punya daya lenting. Dan daya lenting itu di batas ujungnya itu namanya adalah batas toleransi. Batas kemampuan untuk menerima perubahan. Ya, sehingga batas toleransi dari masing-masing unsur fisik itu harus diukur ketika kita ingin tahu dampak. Nah, ketika batas toleransi ini terlampaui, ya, maka otomatis dari situ mulai bekerja yang namanya dampak. Berarti kalau air juga sudah mulai tercemar, kalau udara sudah mulai keruh, kotor, kalau kemudian kita berbicara batuan juga sudah mulai rusak, kalau kita berbicara tumbuhan juga sudah mulai hilang, dan seterusnya. Itu namanya batas toleransi. Nah, ketika batas toleransi itu terlampaui, maka sejak saat itu berlaku yang namanya dampak, artinya dampak sudah mulai terjadi, maka konsekuensinya adalah apa? Dampak itu harus dikonfrontasi lagi dengan kegiatan rencana pembangunannya. Kalau kegiatan pembangunannya itu memang ekstrim, menyebabkan perubahan unsur lingkungan, maka ya sebaiknya ditolak. Tapi kalau tidak dan ada jalan atau ada upaya pengolahan yang bisa dilakukan, maka ya nggak usah ditolak. Tinggal dicari jalan atau jalan keluar bagaimana mengatasi dampak itu. Oke? Ini gambar ini yang dipakai dalam AMDAL dan dalam UKL-UPL. Sehingga sebetulnya dari sinilah bekerjanya satu upaya untuk mengetahui bagaimana dampak terjadi dan apa persyaratannya. Ini detailnya kan macam-macam di sini. Lanjut. Nah, ini adalah blow up ya dari tadi unsur lingkungan tadi. Itu bisa unsur fisik, bisa unsur hayati, bisa unsur budaya. Jadi bisa unsur manusianya juga. Tadi sudah saya sebutkan, semua unsur ini ada daya lentingnya, ada batas toleransinya. Nah, yang kalau unsur 1, 2, daya lentingnya jelas, ukurannya jelas. Ya, ukuran sedang kalau kita berbicara tanah tercemar itu dicirikan dengan pH berapa misalnya, atau dengan unsur feri berapa, dan sebagainya itu jelas. Kalau kita berbicara hayati, dikatakan sebagai punah itu seperti apa? Kalau sudah tidak ditemukan sama sekali, dikatakan sebagai endangered itu seperti apa, itu jelas. Tetapi ketika berbicara unsur budaya, ya, unsur yang ketiga ini,
kadang-kadang ada sesuatu yang nggak jelas. Norma oke, jelas. Norma itu aturan main yang berlaku di suatu tempat dan itu diikuti atau diakui oleh semua bagian masyarakat itu norma. Nilai juga jelas, artinya ada satu nilai tertentu yang disepakati juga. Tapi coba kaitkan dengan gagasan, konsep, dan pemahaman. Itu seringkali antar masyarakat itu berbeda. PLTU Batang itu manfaatnya jelas banyak, tetapi tidak mudah itu untuk menjelaskan bahwa manfaat itu banyak, karena dampaknya juga banyak. Dan sampai sekarang nggak selesai. Sampai sekarang masih banyak dampak yang tetap jadi diskursus ya, dibicarakan oleh banyak pihak. Bahkan beberapa kali masih terjadi demo. Demo menolak, padahal proyeknya udah jalan, dan itu di proyek strategis nasional. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak kalau sudah begitu, karena dulu sudah sepakat, kemudian timbul masalah lagi ya sudah nggak bisa lagi. Nah, ini adalah satu justifikasi gitu ya, satu alur bagaimana kalau sumber daya itu dimanfaatkan, itu tidak ada satupun yang tidak menimbulkan dampak. Tidak ada satupun yang tidak menimbulkan dampak. Meskipun dampaknya juga bisa kita pilih apakah dampak besar atau tidak dan seterusnya. Kita ambil contoh misalnya sumber daya alam kita ambil untuk membangkit energi, katakan batu bara. Maka ada limbahnya, entah itu bentuk panas, gas, atau yang lainnya. Atau kita ambil sumber daya untuk produksi barang tertentu. Katakan kita ambil barang, katakan kayu, gitu katakanlah ya. Maka ada dampaknya juga, baik cair, padat, atau yang lain. Atau barang alam yang kita konsumsi langsung, misalnya tebu, misalnya bahkan hewan konsumsi atau buah-buahan juga ada dampak. Paling tidak sampah gitu, itu ada dampak, atau sisa makanan. Nah, dampak dari penggunaan itu sebagian mungkin bisa didaur ulang, sebagian. Ada yang di-recycle, ada yang di-reuse, digunakan kembali. Kalau digunakan kembali itu barangnya sudah dipakai lagi. Kalau reuse itu kembali ada. Kalau recycle itu diubah bentuknya kemudian digunakan kembali. Kalau reduce itu dikurangi pemanfaatnya dari awal sehingga limbahnya nggak banyak. Tapi apapun ketika sudah dilakukan recycle, reuse, toh tetap saja masih ada sisa dampak. Karena itu bekerja hukum termo 2, sudah sekian kali saya sampaikan. Atau hukum sisa ya, atau eksternalitas dalam bahasa ekonomi. Sehingga itu kan menjadi limbah akhir, yang sebagian dibuang ke atmosfer, sebagian dibuang ke sungai, sebagian ditimbun di lahan. Bahkan yang ditimbun itu sebagian malah B3. Setiap industri yang punya limbah B3 berkewajiban mengelola limbahnya dengan ditimbun di tempat yang aman. Tidak sekedar tempat aman, tetapi untuk dikatakan aman itu ada bangunan-bangunan penguatnya di situ. Ya, makanya ada tempat khusus pembuangan limbah B3. Bahkan ketika datang ke sana dikawal itu, limbah itu di jalan. Nah ini tetap saja dia limbah. Nah, limbah itu kalau dia terlalu dengan bagus maka relatif aman untuk waktu tertentu. Tetapi sebagian kan menimbulkan pencemaran. Sebagian menimbulkan pencemaran udara di atas ambang batas, kemudian dihirup oleh manusia. Pencemaran sungai, BOD-nya tinggi atau unsur logamnya tinggi, dipakai oleh manusia. Yang di laut juga sama. Nah, apa yang jadi pencemaran kemudian dikonsumsi ini menimbulkan satu kerusakan kan. Kalau di Minamata ada kasus ada limbah merkuri yang dimakan oleh ikan, ikannya kita makan, dimakan manusia, terakumulasi dalam tubuh manusia, maka menimbulkan kerusakan. Tadi organ dalam, tadi bayi, dan seterusnya. Karena sifat organ berat itu adalah bioakumulasi, berarti dia menumpuk dalam tubuh makhluk hidup, dan non-biodegradable. Dia tidak bisa diurai secara biologis. Dia nggak bisa diurai secara biologis. Makanya kalau ada limbah logam berat, biasanya di-packing, kemudian disimpan di satu tempat, ditanam di dalam tanah dengan pengaman. Nah,
limbah-limbah itu yang mengalami kerusakan itu diterima oleh reseptor. Reseptor itu ya penerima limbah, penerima pencemaran. Manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Nah, reseptor itu ada reseptor yang sifatnya primer. Primer berarti dia langsung menerima polutan, dia langsung kena dia sendiri. Bisa manusia, bisa hewan, bisa reseptor tumbuhan, dan sebagainya. Kalau tumbuhan, ya kemudian pertumbuhannya terganggu, produksinya terganggu. Kalau hewan, ya kemudian hewannya tercemar, mungkin dia sakit, mungkin dia mati, dan seterusnya. Kalau manusia ya sama. Dia tercemar, tidak produktif, sakit, dan sebagainya. Nah, kerugian itu tidak hanya diterima secara langsung oleh reseptor, tapi ada juga reseptor lanjutannya gitu. Contohnya ada, kalau kerugian itu diterima oleh Minamata, jelas ya kasusnya ya. Katakan kerugian reseptor primernya kan ikan itu. Kemudian ikannya dimakan manusia, maka reseptor sekundernya kan sebetulnya manusia. Manusianya juga mengalami kerugian. Berarti manusia berstatus sebagai trofi yang lebih tinggi pemakan. Maka manusia juga reseptor. Reseptor terkait, reseptor tingkat 2 dan seterusnya. Sehingga kerugiannya ya juga bertambah. Tidak hanya di reseptor primer, juga reseptor sekunder. Bahkan bisa jadi ke reseptor yang berikutnya. Contoh, yang tadi ya, kalau misalnya tadi limbah tanah gitu ya, tanahnya menjadi beracun, kemudian menyebabkan reseptor primernya katakan biota mati. Loh, kalau biota mati berarti kan proses nggak berjalan di situ. Proses metabolisme, proses penghancuran bahan organik oleh mikroba itu berhenti. Berarti akan ada dampak lagi, dampak ikutannya. Apa berupa bau, berupa tertimbunnya bahan organik yang luar biasa, tidak terproses, dan sebagainya. Itu yang next step, apa namanya, trofi yang lain. Tidak lanjut, kelanjutan dari dampak yang reseptor pertama, itu sudah reseptor kedua tentu. Sehingga ada keahlian tertentu begitu ya, yang sebetulnya ke depan sangat dibutuhkan di kita itu. Ya, yang saya dulu ingat saya pernah saya sampaikan di kuliah pertama ya, yang namanya audit lingkungan. Ini yang dicari oleh audit lingkungan. Jadi audit lingkungan itu menelusuri begitu ya, bagaimana dampak itu terjadi pada suatu pabrik, kemudian kalau dibuang itu kemana larinya, kemudian kalau sudah dibuang kemudian ditangkap oleh reseptor, reseptornya itu siapa saja. Sehingga dia bisa mendefinisikan berapa kerugian secara kuantitatif, secara rupiah dia bisa definisikan. Oke, itu adalah perjalanan dari sebuah pencemaran. Nah, sekarang bagaimana kalau pencemaran itu diterima oleh reseptor? Ini adalah grafik lagi-lagi seperti sigmoid kan. Lagi-lagi seperti sigmoid, seperti law of diminishing return yang sudah saya sampaikan dulu lalu. Nah, coba kita lihat. Ini adalah gambaran ketika sebuah reseptor menerima dampak. Di sini ada sumbu X namanya dosis polutan, di sini ada sumbu N namanya tingkat kerusakan. Dosis polutan katakan misal ya BOD saja. Katakan misal BOD. Biological Oxygen Demand. Berarti pabrik itu ketika dia mengolah bahan organik, maka akan munculnya sisa bahan organik yang kalau kita buang sisa itu ke alam, akan menyebabkan alam itu terganggu ekosistemnya. Mengapa? Karena alam itu akhirnya menerima beban lebih untuk menghancurkan bahan organik menjadi bahan yang nggak berbahaya. Kita tahu bahwa di sungai, di danau, itu selalu ada bahan organik. Dan bahan organik itu memang makanannya mikroba. Dalam kondisi yang normal, mikroba bisa menghabiskan bahan organik karena jumlah bahan organik terbatas. Tetapi kalau bahan organik itu ditambah lagi yang sisa, begitu ya, maka lama-lama kapasitas bahan mikrobanya terbatas, gitu ya. Sehingga ada ukuran yang disebut biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen untuk melakukan dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Artinya apa? Kalau semakin bahan organik yang ada di perairan semakin tinggi,
maka dibutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk mencerna seluruh bahan organik yang ada. Nah ini ada kurvanya, ada kurvanya. Mungkin pada dosis B nggak ngefek gitu. Bahan organik BOD-nya ada tapi nggak ngefek. Karena mungkin sungainya itu encer dalam artian arusnya deras, pengenceran berjalan secara lebih intensif. Kemudian dosisnya naik karena buang limbahnya lebih banyak. Mungkin hanya butuh penyesuaian ringan dari ikan atau dari bentos yang ada di tempat itu. Penyesuaian ringan itu berarti makhluknya nggak mati. Dan gangguannya relatif terbatas. Kemudian dosisnya naik lagi, karena ada pabrik lain berdiri kan misalnya kan. Maka terjadi gangguan sudah. Berarti hewan atau ikan atau apapun yang ada di situ akan mengalami gangguan. Gangguan sudah bisa menyebabkan dia mati mungkin, atau belum mati lah, sorry ya. Belum mati tapi sudah terpengaruh besar. Nggak normal kehidupannya. Kalau dosisnya tingkatkan lagi, maka pada satu titik ada satu dosis tertentu yang menyebabkan biota itu mati. Maka kalau sudah mati begini disebut sebagai letal. Dosis cemarannya sudah letal, sudah mematikan. Nah, ini adalah kondisinya khas gitu. Setiap hewan yang tercemar akan mengalami proses yang seperti ini. Tetapi setiap hewan kurvanya bisa berbeda. Ya, ada yang dosis tertentu dia mati, ada dosis yang tinggi dia baru mati. Nah, ada hewan-hewan yang tahan. Hewan-hewan yang tahan itu butuh dosis yang sangat tinggi untuk mati. Ketika hewan yang lain sudah mati dan dia masih bisa bertahan, maka hewan-hewan itu sering disebut sebagai hewan indikator. Contoh kalau hewan indikator untuk perairan tercemar bahan organik, misalnya gitu ya. Kan sering ada sungai atau drainase yang lewat tengah kota. Kemudian ada ikannya, dan kalian sering mancing gitu ya. Maka dapatnya ikan betok. Ikan betok itu ikan yang banyak durinya itu. Ikannya pipih, banyak durinya. Itu sebenarnya ikan indikator tercemar itu. Artinya ketika dipancing tidak ada jenis ikan lain, semua ikan itu hanya itu atau ikan sapu-sapu, maka bisa dipastikan perairan itu tercemar. Mengapa? Ikan yang lain sudah nggak bisa bertahan hidup, yang lain sudah mati, dia masih ada. Berarti dia adalah hewan indikator. Nah, ini jangan dikonsumsi. Meskipun kalian dapat makan ikan banyak, ya jangan dikonsumsi. Nanti malah bermasalah bagi kesehatan ya. Jadi kurva sigmoid ini banyak menjelaskan atau banyak bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, ini untuk minggu depan saja ya, untuk minggu depan saja karena sudah sangat beda ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Muhammad Ahsanul Haq ada pertanyaan? Belum, Pak. Enggak ada? Mbak Pratiwi ada pertanyaan? Pratiwi Suci Maulidiah. Nggak ada, Pak. Eri Sanjaya. Belum ada, Pak. Oke, ini pesertanya 36 ya, karena yang inbound kan izin ya, ada acara. Saya baca tulisan juga besar-besar, selamat datang mahasiswa inbound gitu ya, mahasiswa pertukaran mahasiswa itu ya. Kita itu semakin banyak yang inbound maka dianggap sebagai bergengsi gitu ya, sehingga kita berusaha memang untuk menerima inbound dari tempat lain, tapi sesungguhnya itu memang merepotkan ya, merepotkan dalam artian jadi nambah-nambah pekerjaan. Tapi yang keempat itu kebijakan pemerintah pusat. Kita juga ngirim outbound ya, dan jumlahnya banyak juga tersebar di banyak negara. Cuman saran saya kalau mau outbound, yang ngambilnya jangan yang perguruan tinggi yang di bawah kita, gitu. Tapi yang di atas kita, ya, yang di atas kita, sehingga nilai tambahnya bisa lebih banyak dari kalian, bagi kalian. Kalau yang diambil yang di bawah kita ya malah rugi secara hitung-hitungan rugi ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akan
menjelaskan tugas ya. Tugas kita adalah, tugas kalian adalah bikin paper yang tidak sekedar paper, tapi paper yang berasal dari pengamatan lapangan. Ya. Jadi kalian pesertanya ada 36, belum nggak sampai 40 lah ya. Kemudian kalian bagi menjadi masing-masing grup itu 5 atau 6 peserta. Ya, 5 atau 6 peserta, sehingga ada sekitar 6 atau 7 kelompok gitu ya. 6 atau 7 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu membuat dua hal. Yang pertama, bikin paper lengkap berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Yang kedua, bikin video presentasi. Ya, wajib. Video presentasi itu presentasi menjelaskan dari hasil pengamatan kalian. Ya, nanti ada 2 slot nilai di situ yang paling tidak bisa mengangkat nilai di sel 1 dan sel 2. Nah, sekarang papernya apa? Papernya topiknya itu boleh milih ya, boleh milih. Yang penting kondisi ekosistem yang tercemar atau rusak di sekitar kalian. Bisa kalian melihat ekosistemnya, bisa juga kalian melihat daya dukung dan daya tampung dari ekosistem tersebut. Ya, by data, artinya data yang kalian amati. Jadi sesekali nggak apa-apa kumpul gitu ya ke suatu tempat yang tercemar atau yang rusak atau ke ekosistem apa gitu ya. Kemudian nanya-nanya ke warga, disetting lah. Kalau rapat-rapatnya kan bisa pakai Google ya, pakai apa? Pakai Zoom atau Google Meet. Nanti kumpul di mana, mengamati yang dekat-dekat saja, nggak usah yang jauh-jauh. Contohnya Pantura Kota Semarang itu kan menarik ya. Atau ekosistem mangrove di mana, atau mana terserah lah. Nanti kalian amati bagian dari ekosistemnya, kalian analisis begitu ya. Nah, bagaimana pelaporannya? Pelaporannya saya mewajibkan semua anggota untuk menulis. Wajib hukumnya. Yang nggak nulis tidak saya kasih nilai. Caranya gimana? Nanti paper itu, paper kan banyak bagiannya itu, ada yang pendahuluannya. Nanti papernya lengkap ya. Jadi ada halaman sampul, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada bab isi, isinya boleh berapa bab silakan, ada kesimpulan dan saran. Nah, masing-masing punya kontribusi di situ. Jadi misal pendahuluan latar belakang yang nulis misalnya Mbak Alpinadro ya. Kemudian yang berikutnya katakan dasar teori tentang apa. Mungkin yang nulis Mas Ridwan Hasan. Kemudian yang berikutnya lagi masih bab 2 katakan ya dasar teori yang lain. Mungkin yang nulis Mas Wandi Kuasa. Terus nanti mungkin ada pembahasan, misal nanti yang nulis Mafda, Adi Kusuma dan seterusnya. Jadi ditulis di situ, ditulis pendahuluan latar belakang dalam kurung siapa NIM sekian. Sehingga saya bisa memberikan nilai untuk setiap mahasiswa. Di samping ada nilai umum dalam bentuk nilai kelompok gitu ya. Nah nanti ketika menyusun video paparannya itu maksimal hanya 10 menit, maksimal. Nggak usah banyak-banyak. Jadi video paparan maksimal 10 menit, disertai tentu dengan PPT-nya. Kan kalau nggak ada PPT, paparannya mau gimana? Dengan PPT-nya. Lah, nanti untuk khusus video paparan, boleh setiap anggota kelompok ikut paparan satu-satu, tapi mau diborong juga nggak apa-apa. Karena memang agak kadang-kadang kalau video paparan kan butuh kesinambungan gitu ya. Tapi yang lebih bagus sih setiap anggota kelompok bicara. Tapi kalau terpaksa pun hanya salah satu ya tidak apa-apa gitu ya. Intinya seperti itu. Dan itu tugas baik paper maupun tadi ya, maupun apa namanya video paparan 3 minggu. Jadi sekarang itu sudah minggu keempat, maka menjelang minggu ke-7 sudah wajib dikumpulkan. Menjelang minggu ke-7. Jadi minggu ke-7-nya ketika kuliah, saya akan pilih beberapa dari video paparan itu untuk saya tampilkan di pembelajaran, di proses belajar. Sehingga
kita bisa saling oh topiknya ini menarik gini dan seterusnya gitu ya. Kemudian minggu ke-8-nya kita UTS. Jadi tanpa terasa kita sudah menjalani separuh perjalanan dari saya. Jadi menjelang mid semester kurang 4 minggu gitu ya. Sehingga saya berharap betul tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena menentukan nilai kalian nanti. Sangat menentukan kalau menurut saya malahan ya. Lebih menentukan dibanding dengan ujiannya nanti. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk anggota kelompok, nanti saya pasrahkan ke Komtik, urut saja, absen, urut absen. Nggak usah harus teman dekat, nggak usah, malah itu nanti, malah nggak bagus ya. Urut absen 1, 2, 3, 4, 5, misal satu kelompok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu kelompok, dan seterusnya. Silakan dibagi oleh Komtik. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk Ya, penugasan ya kan silakan Pak Zeti. ada mahasiswa inbound ya Pak. Jadi mereka juga diurut absennya atau gimana Pak? Mahasiswa inbound ya, di presensi kan terpisah ya. Hari ini nggak masuk masa inbound ya, nanti gini aja lah, yang inbound saya bedakan ya. Yang inbound biar nanti tugasnya sama, hari ini nggak masuk, nanti tugasnya sama seluruh masa inbound satu paper gitu aja. Malah bisa jadi menarik nanti. Gitu ya Mbak Zeti ya. Nggih Pak, terima kasih Pak. Saya kasihan nanti mereka mungkin susah beradaptasi gitu ya di antara mereka dengan kalian kan. Tapi kalau di antara mereka saya yakin malah akrab. Karena sama-sama pendatang kan. Oke, itu ya Mbak Zeti ya. Nggih Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya silakan Mas Bilal. Mas Bilal mau nanya? Oh iya Pak, mengenai tugas itu ada batasannya nggak Pak? Mengenai apa untuk bikin paper dan temanya Pak? Temanya tadi ya, bebas ya. Dalam artian bebas itu ya boleh terkait dengan ekosistem yang rusak. Kalian cari tahu masalahnya apa. Boleh terkait dengan daya dukung dan daya tampung. Boleh terkait dengan ekosistem yang lain, tapi harus menarik gitu ya Mas ya. Terus kalau batasannya jumlah halaman, kalau untuk paper hurufnya baku ya, Time New Roman 12, spasinya 1,5, jangan 2 dan jangan 1 terlalu rapat, 2 kelebaran gitu ya, maksimal 20 halaman. Untuk video maksimal 10 menit ya. Tapi kalau maksimal 10 menit ya jangan kemudian kalian bikinnya 2 menit kan gitu. Ya antara 8 sampai 10 menit lah kira-kira idealnya begitu. Kalau kalian seminar proposal atau seminar pemaparan hasil skripsi yang begitu banyak materi aja paling maksimal ke 15 menit. Jadi kalau paparan 10 menit saya pikir sudah cukup bagus. Sudah harus bisa menceritakan banyak hal. Salah satu tujuan dari penugasan ya latihan paparan. Saya tidak mungkin akan memaparkan semua nanti dari tugas kalian di pertemuan ke-7. Makanya yang penting saya punya tugasnya dulu, paparan dari kalian dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk link atau dalam video lengkap dikirim ke saya silahkan. Menilainya dari situ. Nanti kalau ada yang saya pilih untuk saya bahas di kelas, yaitu dalam rangka pembelajaran agar kalian lebih paham. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, Ya, untuk waktu pengumpulannya kira-kira berapa lama Pak? Ya itu, sampai dengan sehari sebelum minggu ke-7 dimulai. Minggu ke-7 itu kapan itu jatuhnya? Sekarang minggu ke-4 ya, berarti 3 minggu ya, 3 minggu kurang sehari. Jadi nanti coba saya tulis di saya tulis di penugasan di Elena saja. Tapi nanti kalau di Elena kiriman videonya susah. Lah nanti intinya sehari sebelum kuliah ke-7 sehingga saya bisa sempat atau 2 hari sebelumnya ya, sehingga saya sempat buka-buka untuk saya nilai atau saya pilih nanti mana yang mau saya tayangkan di perkuliahan.
Gitu Mas Wandi Kuasa? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Cukup ya? Kalau cukup, saya presentasi sebentar. Saya presentasi sebentar. Bentar, ini sudah lama dibuka, jadi lagi udah terputus sikat dunia. Oke, saya akan share presentasinya. Yang saya panggil, tolong segera respon ya, biar cepat.